Quick announcement, sekarang kita punya Discord server. So join us buat tahu everything tentang kuliah di luar negeri. Link in the description, you have 3 seconds to join. 3, 2, okay, let's go to today's episode. Pendidikan tuh bukan kayak kita ngasih apa ke anak gitu ya, kayak kertas kosong terus kita kasih apa, warna apa itu. Menurut aku pendidikan bukan gitu, tapi pendidikan tuh kayak obor gitu. Jadi anak-anak tuh sebenarnya masing-masing anak udah punya apinya yang unik masing-masing di dalam dirinya. Tinggal kita bangunin aja tuh, matiin apinya aja gitu. Kalau udah dia kebangun, udah apinya nyala, udah dia bisa jalan sendiri. Selamat datang teman-teman di 15 menitan, suatu podcast official by Broadening, di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Di sini seperti biasa ada aku Stefan dan ada co-host aku Nia. Halo. Dan hari ini kita akan menemani kalian seperti biasa dalam waktu 15 menit ke depan. Di episode sebelumnya, Joy sudah bercerita bagaimana pengalaman studi di Pennsylvania dan apa yang ingin dia ubah soal pendidikan di Indonesia. Buat teman-teman yang belum mendengarkan, bisa langsung aja dengarkan di episode ada di Spotify juga, atau langsung aja yang di YouTube bisa klik link di sini. Nah, sekarang kita akan sampai di percakapan terakhir dengan Jody Hardy, so enjoy our conversation. Maksudnya aku kalau lihat juga yang Kak Jody impikan tuh kan, maksudnya meskipun katanya masih in progress, tapi kan sebenarnya Kak Jody udah membuat beberapa hal juga ya sebelumnya. Kayak salah satunya Kak Jody sebelum berangkat ke UPenn sempat ngemulai yang namanya Bright Micro School gitu. Mungkin bisa diceritain sedikit tuh sebelumnya motivasinya apa dan tentang apa sih? Kalau aku tahu konsep, jadi ada konsep namanya micro school gitu, dan aku pun baru tahu kayak 3 tahun atau 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ding, 3 tahun lalu gitu, pas aku ikut seleksi LPDP yang pertama tahun 2019. Dan itu intinya aku bisa bilang micro school tuh ya kayak namanya aja micro ya. Jadi dia sekolah tapi kecil gitu. Jadi isinya satu kelasnya paling kayak 4 sampai 8 orang gitu ya. Literally kecil. Terus dia tuh kayak nggak kayak sekolah konvensional lah, gedung gede, ada lapangan gede, luas gitu kan. Itu literally kayak bisa di cowork di apa ya, di rumah atau misalkan di tempat kecil gitu. Kalau di Amerika sih dia ada sekolah, ada bangunannya sendiri, kecil tapi kayak bagus gitu. Dan kurikulumnya dia personalize sih, karena siswanya juga kan sedikit. Dan aku tahu konsep itu dari baca jurnal orang Harvard gitulah. Gitu. Terus tapi setelah itu kan kayak ya udah tahu aja. Nah, kebetulan pas tahun 2020 pas pandemi itu kan aku udah kayak ngajar di sekolah kan. Jadi aku punya murid juga di SD gitu sekolah. Terus aku melihat orang-orang tua tuh banyak yang kayak butuh nih anak-anak yang dia nggak bisa belajar online gitu loh. Ya bayangin aja anak SD tadinya Susah gak sih ke kayak sekolah kan main-main lari-lari, terus begitu pandemi mereka harus kayak kita gini doang, kayak diem di depan gini. Orang dewasa aja kadang pegel kan, kayak bosen ngikutin apa meeting aja kan, kadang kayak ngantuk atau gimana gitu kan. itu kalau kamera Apalagi mati udah nggak tahu ngapain tuh sebenarnya. iya, kayak engagement kita tuh bahkan kadang kalau kita matiin layar juga kita kan HP-an gitu. Iya. Ya bayangin kalau anak-anak kayak gitu kan tambah parah ya. Jadi karena banyak orang tua juga, dia sambil kerja lah, sambil sibuk. Nah terus kayak aku lihat di Amerika tuh banyak banget berkembang pas pandemi itu micro school. Karena dia secara jumlah sedikit, jadi lebih aman dari apa ya, kontak gitu kan. Kontak fisiknya jadi lebih renggang. Terus nggak full time juga gitu. Jadi ya aku coba terapin sebisanya sih dari micro school yang ada di Amerika pas pandemi itu, terus aku terapkan di lingkungan sekitar gitu. Ya udah deh. Tapi aku awalnya tujuannya nggak serius sih, nggak kayak harus kayak profitable terus kayak bisa dikembangin gede gitu. Enggak sih, awalnya kayak literally cuma pengen bantu beberapa orang tua yang anaknya memang nggak cocok nih belajar duduk diam gitu. Tapi seiring jalannya waktu, orang tua lain kayak
pengen ikut gitu, anaknya pengen itu, terus ya udah akhirnya aku kayak coba bikin project microschool ini sebagai kayak lahan riset aku sendiri. Terus aku masukin jadi salah satu esai di masuk ke kampus. Terus aku ya udah keterima S2 sekarang sih. Jadi itu saya nggak langsung mensponsori Giwa sekarang sampai di defend ya. Bener. Itu Tapi strategi lah ya. tapi hasilnya gimana tuh kayak antusiasme dari murid-muridnya sama dari orang tuanya dengan konsep yang baru ini? Oh, definitely banyak sih progres anak-anak yang kita bimbing di microscope tuh kelihatan di sekolah aslinya gitu. Ya, Mhm. bahkan kayak ada anak em, kayak salah satu muridku, dia awalnya tuh pemalu banget gitu. Pemalu banget, terus em, kalau sama teman-temannya tuh dia kayak menutup diri gitulah. Masih kecil sih. Ternyata kayak dia dulunya dibully gitu dan sebagainya. Mhm. Tapi pas kita bimbing tiap hari ketemu dalam grup kecil gitu ya, dia perlahan-lahan kayak berbaur membuka diri. Terus akhirnya di sekolah aslinya dia akhirnya ternyata bakatnya dia di bahasa Inggris, dia ikut lomba ini. Sebenarnya dia nggak pernah tuh disuruh ikut lomba ya, spelling atau apa tuh nggak mau, dia nggak pede gitu kan. Tapi terus akhirnya dia bisa, dia juara, terus dia makin pede lagi, dia ikut lagi, terus kelihatan ya anak ambisius gitu-gitu. Banyak banyak kisah-kisah yang inspiring dan memotivasi sebenarnya dari anak-anak di micro school itu. Jadi kayak sebenarnya masalahnya adalah kadang sistem yang ada di sekolah itu tidak kurang apa ya sih? Bukan kurang memadai tapi nggak bisa mensupport setiap individualisme gitu nggak sih, kayak mungkin tadi yang apalagi contoh yang kayak di bahasa Inggris gitu, kayak mungkin orang sekolah nggak melihat bahwa anak ini punya potensi di bahasa Inggris, jadi dengan micro school di mana adanya personal connection lebih intimate gitu ya dengan muridnya, jadi orang bisa lebih Hmm. ketahuan gitu emang mungkin bakatnya di mana. Iya, iya. Karena kayak sebenarnya pendidikan tuh bukan kayak bukan kayak kita ngasih apa ke anak gitu ya, kayak kertas kosong terus kita kasih apa, warna apa itu. Menurut aku pendidikan bukan gitu, tapi pendidikan tuh kayak obor gitu. Jadi anak-anak tuh sebenarnya masing-masing anak udah punya apinya yang unik masing-masing di dalam dirinya. Tinggal kita kita bangunin aja tuh, matiin apinya aja gitu. Kalau udah dia kebangun, udah apinya nyala, udah dia bisa jalan sendiri gitu. Dia bisa I see. bisa bisa melalang buana, dia bisa berkembang sendiri gitu. Jadi dulu yang mindset yang aku lakukan sih gitu sih, kayak aku bukan kayak ngajarin dia bahasa Inggris, ngajarin gimana, enggak, tapi aku cukup kayak bikin dia pede aja, bikin dia yakin dia tuh punya kemampuan ini gitu. Terus selebihnya dia bisa berkembang Hmm. sendiri. Iya Tapi sih sebenarnya itu Hah? itu yang semestinya guru lakukan nggak sih? Kayak kadang tuh guru aja tuh kayak mereka tuh menanamkan kalau oh anak ini kalau misalnya IQ-nya segitu mereka cuman bisa maksimal sampai segitu atau gimana, padahal sebenarnya setiap orang tuh bisa berkembang, jadi kayak Kak Jody Iya. harus jadi guru. Oh, Kesimpulan yang aneh. Iya, Kadang dia sebenarnya Kak tuh Jody yang mendidik guru-guru supaya bisa mencapai ke standar yang lebih tinggi berarti. Jadi lebih iya iya, jadi iya, betul. semua guru berkembang. iya, Tapi iya. ayo ngomong-ngomong soal aku jadi ingat ini. Ini aku kebaca dari suatu post Instagramnya Kak Jody kan ya. Hmm. Bahwa Kak Jody kan sebenarnya seorang yang multi talented gitu. Bahwa dulu pernah punya pengalaman. Ini bisa diralat ya kalau salah di modeling, di debating, di musik dan banyak hal lainnya. Nah, Eh, menghubungkan ke pertanyaan tadi dibilang kayak menemukan sesuatu yang kayak seseorang emang punya bakat dan punya passionate. Itu kan kayak sesuatu yang dulu juga pernah dialami Kak Jody kan. Menemukan hmm, terus tapi pengalamannya dulu sendiri gimana kok akhirnya bisa menemukan bahwa ini loh sesuatu yang emang aku mau kerjakan gitu. Kenapa nggak akhirnya hmm, memutuskan untuk mengerjakan hal yang lain kayak musik atau modeling atau apapun itu? hmm. Iya. Wah, sebenarnya aku nggak semulti talented itu sih, kayak Rendah banyak sih seperti yang kayak biasa gitu. saudara-saudara. Tapi aku mungkin bisa bilang kayak daripada aku dibilang multi talented, aku lebih kayak melihat aku tuh kayak salah satu dulu anak yang beruntung gitu, karena ya selain resource dari apa dulu misalkan orang tuaku, aku bisa sekolah dengan baik, bisa ketemu teman-teman baik yang juga punya bakat-bakat gitu. Terus juga dari
privilege yang aku punya dulu, orang tua aku tuh mindsetnya terbuka. Misalkan kayak aku pengen pengen belajar apa alat musik ini, didukung gitu, kayak diusahakan dibeliin sama orang tua, dilesin. Aku misalnya mau coba ikut lomba ini, didukung gitu. Dan aku sadar sih kayak nggak semua anak uh, ya, punya privilege itu. Itu sebenarnya ya makanya aku bilang aku sebenarnya bukan multi talent sih, tapi kayak aku beruntung aja. Dan aku yakin sebenarnya banyak anak dan banyak orang yang kalau dia tuh didukung, apa lingkungannya tuh mendukung tuh kelihatan banget banyak talent-talentnya gitu. Sebenarnya gitu. Nah, terus kayak kenapa bisa kayak menemukan oh aku pengen di sini. Sebenarnya sih belum sih. Ini kayak hidup kan mesti proses ya. Jadi Hidup tuh mungkin adalah proses, gak ada. Tapi iya kayak akhirnya menemukan skala yang kepingin di itu. Jalanin gimana tuh? sekarang ya Iya, nggak iya. tahu kan kayak 5 tahun kayak lagi tahun gak tahu sih. depan iya kan tahun depan 2 tahun lagi who knows gitu kayak aku Eh, mungkin berkecimpung di dunia lain yang aku mungkin find lebih meaningful gitu. Who knows lah. Tapi intinya selain hidup ada proses masih terus dinamis ya kita kita masih kayak berkembang bakat kita mungkin masih banyak di dalam yang kita nggak tahu. Selain itu juga kayak em, ya dulu aku yang aku lakukan aku hanya mengejar yang aku suka gitu dan aku bisa kayak misalnya aku suka nyanyi aku nyanyi aku suka aku lihat orang wah keren misalnya modelnya aku coba aku lihat orang main biola temanku jago aku coba main biola terus aku bisa gitu misalnya. Nah, tapi ketika masuk dunia sesungguhnya ke dunia kerja sih sekarang dunia orang dewasa itu bukan hanya soal apa yang kita suka kan, apa yang kita jago, tapi kayak apakah dunia tuh memerlukan itu gitu. Apakah orang-orang tuh bersedia membayar kita untuk itu gitu. Jadi ada aspek-aspek baru yang masuk ke situ. Nah, makanya em, beberapa dari talent yang aku punya mungkin tidak akan aku jadikan pekerjaan profesional, tapi mungkin aku jadikan kayak hobi atau jadi um, passion di bidang lain. Tapi ada bidang-bidang lain juga yang aku seriusin, both secara personal maupun profesional. Salah satunya bidang pendidikan gitu. Karena aku lihat bukan hanya aku suka, tapi memang dunia atau Indonesia masih butuh gitu perkembangan di dunia pendidikan. Itu sih, gitu, Stefan. waduh, udah. Berarti kalau aku bisa recap dari yang tadi Kak jadi ngomong itu penting ya untuk menemukan sesuatu apa yang kita memang satu passionate dan dua kita emang punya skillnya tapi nggak berhenti tapi Hmm. juga sesuatu yang memang orang lain juga butuhkan. Iya Nah, benar. apakah itu berguna buat orang banyak apa enggak? Karena itu yang Hmm. apa itu jangan-jangan emang kayak memang apa sih istilahnya Apa? kayak memang eh, moto hidupnya Kak Jody jadi emang kepingin membawa sesuatu yang besar untuk orang lain kayaknya. Enggak, ya bukan waktu hidup sih. Ya, ya kita tahu lah kita nih hidup kan kita kayak nggak lah, ya relatif sih waktu lama apa enggak ya. Tapi maksudnya kita nggak hidup selamanya kan. Terus em, ya aku tahu mungkin motivasi orang hidup beda-beda. Ada yang pengen bahagia, ada yang pengen ngapain gitu. Kalau aku sih, aku pengen at least aku ninggalin jejak lah gitu. Kalau aku udah nggak ada di sini kan ada legacy yang aku tinggalkan gitu dan sebisa mungkin impact-nya nggak bisa besar gitu jadi dengan waktu yang kita punya sekarang di dunia em, aku sadar ya kalau ada kesempatan berkontribusi ya why not gitu bisa bermanfaat buat banyak orang gitu sih. Oke, oke. Tapi ini yang ini sebenarnya udah hampir Kenapa nih? closing sih. Cuman dari yang aku Oke. perhatiin dari tadi itu tuh kayak Kak Jody kan sering banget ngomong ya sebenarnya kebetulan aja sih kayak kebetulan masuk UI sastra Prancis, kebetulan keterima lagi Kebetulan di masuk dapat Jepang, LPDP. Kebetulan kebetulan macam masuk apa itu? LPDP, kebetulan bisa belajar biola. Tapi sebenarnya kalau di tackle apa dilihat sebelumnya itu kan pasti kenapa bisa kebetulan ya karena Kak Jadi itu nyoba gitu loh kayak meskipun Hmm. gagal atau apa jadi kayak apa ya istilahnya resiliensi. Nah ya resiliensi Kak Jadi itu tinggi sekali aku melihatnya. Ya mungkin Kak Oh Jadi ya. ada Hmm. kali ya kayak pesan buat teman-teman yang di sana yang pengen juga berkontribusi cuman nggak tahu mulai dari mana dan apa yang harus mereka pikirin lah Hmm. dari awal mungkin buat teman-teman pendengar juga. Ada nggak sih Kak pesan buat mereka? Hmm. Um,
ini mungkin aku kasih pesan yang baru-baru ini aku juga belajar aja kali ya. Aku tahu banget anak-anak muda sekarang tuh nggak mudah. Ya anak-anak muda zaman dulu juga nggak mudah ya. Kayak in terms of access dan sebagainya, fasilitas. Tapi ya anak muda zaman sekarang juga ada masalah juga, tapi beda aja gitu. Dan salah satunya mungkin kita sekarang hidup di era informasi, era teknologi yang kayak banyak banget informasi yang ada kan. Jadi sangat-sangat sangat-sangat mudah bagi kita tuh buat kayak bandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Kita ngeliat kehidupan orang lain juga. Terus kita lihat orang lain melakukan ini, terus kita terinspirasi pengen ngelakuin ini gitu, pengen coba ini. Kita lihat lagi besoknya ini, terus kayak kita pengen jadi ini aja gitu. Wah nggak salah sih sebenarnya. Kayak kalau aku sih ya coba aja gitu kan, lakukan aja. Tapi baru-baru ini aku kan kadang kayak stres di curhat. Tapi intinya boleh lanjutin aja apa? Lupakan semuanya. Nggak. Intinya ya anak-anak meskipun kayak kita gini di kampus di luar negeri di Amerika gini juga kita ada pikiran lah kayak nanti habis studi tuh kita mau ngapain ya gitu kan, mau melakukan apa gitu. Dan somehow kalau dipikirin banget tuh memang kadang bikin stres aja gitu. Nah terus baru-baru ini aku juga merasakan hal sama. Tapi aku konsul ke orang tuaku, terus ke beberapa teman juga. Ya intinya saranku sih buat teman-teman, karena terlalu banyak yang posibilitas yang kita punya di era sekarang, kita bisa jadi A, bisa jadi B, gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin orang tua kita nggak banyak pilihan, mereka ya udah pilihannya cuma itu, mereka jalanin. Sebenarnya kita karena banyak pilihan, kita jadi bingung kan. Nah kalau aku sih saranku, ya kita punya impian juga, kayak mau yang dilakukan di masa depan, tapi cara terbaik memprediksi masa depan kita tuh dari kualitas di masa sekarang kita gitu. Kalau masa sekarang kita ini yang kita lakukan sekarang itu berkualitas gitu ya, penuh pencapaian, prestasi, kita happy, bahagia sekarang, itu prediksinya masa depan kita akan bagus gitu. Kalau we are doing good now, possibly, likely in the future we'll be doing well as well gitu. Jadi ya fokus aja sih yang ada di depan menurut aku ya. Fokus aja yang di depan. Kalau lagi kuliah, difokusin kuliahnya, berprestasi. Nanti kayak somehow tuh kadang nggak tahu kayak kita fokus di depan gitu, kita berprestasi, tiba-tiba ada kesempatan nongol gitu, kita udah gampang gitu kayak aku udah siap, terus langsung diembat kesempatannya gitu. Daripada kayak mikirin mau melakukan apa ya, berkarya apa, tapi sementara yang di depan kita tuh nggak kita bagusin gitu, yang ada di depan kita sekarang. Itu sih, jadi pesanku itu paling. Oke. Langsung hit home ya. Iya. Fokus ke yang kita bisa kontrol aja lah sekarang. Dulu aku kayak anak-anak, mungkin kayak kalian juga sih, atau kayak kebanyakan anak muda kayak banyak impian, idealisme gitu, tapi setelah berapa tahun kayak lebih kayak ya udahlah, lakuin aja lah yang ada sekarang gitu. Nanti mau gimana itu nanti aja lah gitu. Pokoknya kalau kesempatannya ada, coba dulu gitu kayaknya intinya. Iya, benar. Oke, mantap. Itu kayaknya pesan yang bagus sih untuk mengakhiri perbincangan kita pada kali ini. So, terima kasih banyak Kak Jody udah nyempetin waktunya ngobrol sama kita setelah 1 jam ini kurang lebih. Nanti kalau ada teman-teman yang mau langsung ngobrol bisa langsung kontak Kak Jody ya lewat Instagram atau LinkedIn atau dimanapun. Iya, sama-sama. Thank you banget Stefan sama Nia dari Denpot 15 Menitan Podcast. Oke. So, terima kasih buat teman-teman yang udah bersama kita pada hari ini. Jangan lupa follow kami di Instagram @15menitan dan @burning.id, subscribe di platform podcast favorit kalian, dan subscribe, like, dan komen di channel YouTube kita. So, ya dari 15 menitan, terima kasih Kak Jody udah bersama kita, and see you next week. Thank you, bye-bye.